Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan sore dan malam kepada bapak-bapak serta teman-teman yang sedang menonton presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan rekan saya Aisyah untuk mempresentasikan materi chapter ke-8 Reliabilities dan Owner. Ini ada Nur Aisyah yang saya Shalana Friska. Nah, topik ini selalu menemukan dua hal di sisi keuangan, fundamental liabilities dan owner equity. Yang mana konsep ini mendasar sekaligus paling sering dipakai di dunia akuntansi. Kemudian ada tujuan pembelajaran pada bab ini. Sini kita akan mempelajari tentang kenapa topik reliabilitas dan equity itu sangat krusial dalam akuntansi finansial. Kemudian menekankan bahwa memahami perbedaan dan hubungan antara keduanya itu penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, faktor kreditur dan pemilik, serta implikasi pada pengambilan keputusan. Nah, di sini topik ini tuh jantung dari neraca, di mana kita bisa melihat siapa yang mempunyai hak atas aset perusahaan. Liabilitas ini mewakili hak pihak luar atau kreditur yang biasanya memiliki hak untuk pembayaran tertentu. Nah, ekuitas ini memiliki atau mewakili residual pemilik setelah semua liabilitas dipenuhi. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana standar internasional mendefinisikan dan mengukur kewajiban, kemudian perbedaan teori akuntansi mempengaruhi pencatatan serta contoh-contoh praktis seperti restorasi lingkungan dan program pensiun. Nah, di mana persamaan dasar akuntansi? Nah, persamaan dasar akuntansi itu konsepnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ini berarti setiap aset yang dimiliki atas dasar klaim dari kreditur atau liabilitas maupun pemilik atau ekuitas. Nah, di sini ada dua jenis klaim. Jadi kan kreditur itu sebagai liabilitas, di mana klaim prioritas biasanya jumlah dan waktu yang spesifik. Misalnya ada utang bank jatuh tempo pada tanggal sekian. Yang kedua ada pemilik atau sebagai ekuitas. Ini klaim residual, tidak ada kewajiban khusus untuk mentransfer aset tertentu atau pemilik ini menerima sisa nilai
seperti dividen dan kenaikan modal. Dan di sini ada perbedaan kunci ya, antara liabilitas dan ekuitas. Nah, kalau liabilitas itu lebih kepada kewajiban saat ini dari entitas atau perusahaan. Sedangkan kalau ekuitas itu klaim residual, bukan kewajiban, tapi bukan kewajiban untuk transfer aset gitu. Misalkan perusahaan kuliner A, mereka beli barang peralatan seharga 200 juta sebagai dibiayai pinjaman bank itu sebesar 120 juta. Dan sisanya itu 80 juta dari modal pemilik. Dan nanti di dalam neraca itu aset peralatan 200 juta, liabilitas bank 120 juta, ekuitasnya 80 juta. Nah, kalau perusahaan itu bangkrut dan semua aset itu dijual sebesar 150 juta, nanti kreditur punya prioritas pertama sampai 120 juta itu ditambah biaya likuidasi. Sisanya baru jadi milik si pemilik. Kemudian ada teori proprietari. Proprietari teori ini melihat perusahaan sebagai perpanjangan dari pemiliknya. Nah, potensi disusun untuk menunjukkan kekayaan bersih si pemilik, di mana persamaan itu P sama dengan A dikurang L, di mana P itu kekayaan si pemilik. Dalam pandangan ini nanti pendapatan meningkatkan kekayaan si pemilik, kemudian beban dikurangi sama beban. Lalu ada implikasi akuntansi praktis. Nah, di sini dividen itu dipandang sebagai distribusi kekayaan kepada pemilik, bukan sebagai beban operasi. Bunga dalam pajak penghasilan masih dianggap beban karena mengurangi kekayaan si pemilik. Kemudian ada gaji pemilik dalam proprietorship sering diperlakukan berbeda, misalnya sebagai penarikan, bukan beban gaji karyawan. Ini tergantung sama perusahaannya masing-masing. Nah, kelebihan dan keterbatasan atau secara analis panjang ya, kelebihan itu sederhana, relevan untuk usaha kecil atau perorangan karena pemilik adalah pusat keputusan dan resiko. Nah, keterbatasan itu nggak cocok untuk perusahaan besar yang punya keberadaan hukum terpisah. Ada banyak pembatasan dan pemasangan kepemilikan pengelolaan. Konflik antara kepemilikan tunggal dan kreditur tidak ditangani secara memadai.
Lalu ada penerapan teori yang sebelumnya tadi dalam praktik dan keterbatasan. Nah, kalau dalam praktik akuntansi saat ini itu dividen dianggap sebagai distribusi laba, bukan beban. Jadi, dividen diklasifikasikan sebagai penarikan modal bukan beban dalam laporan laba rujuk, sehingga tidak mengurangi laba yang dilaporkan tetapi mengurangi ekuitas. Juga utang dan pajak penghasilan adalah beban karena dia mengurangi kekayaan pemilik. Ini tetap dianggap beban ya karena mencerminkan pengorbanan sumber daya nyata, maka harus keluar kas. Nah, bagi pemilik dalam proprietorship tidak dianggap beban. Lalu ada metode ekuitas untuk investasi jangka panjang mengakui kepentingan kepemilikan. Metode ekuitas ini untuk investasi jangka panjang ketika entitas punya pengaruh signifikan pada investasi. Perubahan laba investasi itu mempengaruhi kekayaan pemilik investor lewat penyesuaian ekuitas. Kayak misalnya contoh seorang pemilik bisnis kecil atau UMKM itu mengambil gaji langsung dari kas perusahaan, kemudian mencatatkan sedikit penarikan modal dengan laba ekstra. Di sini keterbatasannya teori ini dikembangkan ketika bisnis masih kecil dengan munculnya perusahaan besar. Teori ini terbukti tidak memadai karena perusahaan adalah entitas terpisah dari pemilik menurut hukum. Ini ada teori entity atau Gaussian perbandingan. Teori entity ini dirumuskan sebagai respon terhadap kekurangan pada pandangan proprietari terkait status hukum terpisah perusahaan. Teori ini dimulai dengan fakta bahwa perusahaan adalah entitas terpisah dengan identitasnya sendiri. Nah, akuntansi menilai entitas bukan pemiliknya. Perspektif ini mendasari praktik akuntansi modern terutama untuk perusahaan besar dan yang memiliki pengurusan manajemen atau pemilik. Konsekuensi akuntansinya, neraca menunjukkan aset milik entitas dan liabilitas adalah kewajiban si entitas. Ekuitas menunjukkan kekayaan residu atas aset oleh penyelenggaranya atau si pemilik. Kemudian pendapatan dan beban diakui atas aktivitas entitas.
Nah, di sini ada persamaannya A sama dengan E. A sama dengan ekuitas. Nah, konsekuensi interpretasi modern menekankan kelangsungan usaha identitas beroperasi untuk ekstensinya sendiri, bukan semata-mata untuk kepentingan si pemegang saham. Kemudian perbedaan praktis dari proprietari tadi itu, misalnya pembayaran ke pemilik di perusahaan itu terbatas, dicatat sebagai dividen atau pengurangan ekuitas. Itu bukan beban. Lalu dalam entity view, gaji pemilik jika dia bekerja sebagai karyawan dibutuhkan sebagai beban gaji karena si entitas ini membayar individu untuk jasa, bukan sekedar penarikan modal. Lalu kemudian ada karakteristik teori entity, di mana fokus pada aset. Aset milik perusahaan dan liabilitas adalah kewajiban perusahaan, bukan si pemilik. Neraca mengumpulkan aset, entitas, dan ekuitas. Klaim tidak langsung atas nilai yang sama. Lalu pendapatan adalah arus masuk aset karena transaksi yang dilakukan perusahaan. Nah, beban adalah biaya aset dan layanan lain yang digunakan untuk menciptakan pendapatan. Yang pendapatan itu merupakan arus masuk sumber daya dari aktivitas entitas. Beban merupakan penggunaan sumber daya. Nah, interpretasi modernnya dari versi tradisional ini entitas atau perusahaan untuk kepentingan pemilik akuntansi untuk harus melindungi investor. Kalau secara kontemporer atau interpretasi baru, ini entitas sebagai pelaku ekonomi independen yang fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan tanggung jawab sosial. Implikasi pada kebijakan akuntansinya, kebijakan pengakuan dan pelaporan harus mencerminkan posisi entitas, bukan kondisi si pemilik. Kayak contohnya, transaksi antara pemilik dan entitas harus diungkapkan sebagai transaksi pihak berrelasi, tidak disamakan dengan biaya operasional biasa. Nah, kalau dalam entity itu pinjaman maka sebagai liabilitas entitas dengan perlakuan bunga sebagai beban entitas, bukan keuntungan si pemilik. Yang kedua, di definisi liabilitas menurut IASP. Dan liabilitas ini kan kewajiban saat ini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari entitas sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Di sini ada kewajiban saat ini.
Harus ada kewajiban yang nyata, bukan sekedar potensi atau niat masa depan. Contohnya kontrak pembelian yang belum diselesaikan dan pinjaman yang belum diturunkan. Itu kewajiban satunya. Kalau peristiwa masa lalu itu kewajiban muncul akibat tindakan atau peristiwa yang sudah terjadi, misalnya penerimaan barang atau jasa yang belum dibayar. Kemudian dia harus keluar manfaat ekonomi. Ini penyelesaian akan membuahkan pembayaran, pengiriman barang, atau pengorbanan aset yang membawa manfaat ekonomi keluar dari entitas. Nah, di sini definisi menekankan konektivitas waktu. Kewajiban itu tidak boleh bersifat spekulasi, harus ada hubungan sebab akibat di masa lalu. Contohnya jika perusahaan menandatangani kontrak sewa, itu kewajiban sewa muncul ketika perjanjian sudah terikat, ketika sudah akad, bukan ketika sewa dibayar atau dimulai. Kemudian kriteria pengakuan viabilitas Love Framework. Kriteria besar untuk mengakui sebuah item sebagai viabilitas perlu dua syarat. Yang pertama itu kemungkinan besar harus keluar manfaat ekonomi itu atau probable. Di bayang saya probable dipahami sebagai lebih mungkin daripada tidak. Namanya probability-nya itu lebih daripada 50%. Namun ya interpretasi praktis bisa bervariasi menurut konteks regulasi. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau dari entitas. Nah, yang kedua, nilai dapat diukur secara andal. Estimasi harus bebas dari kesalahan material dan representasi. 1. Nah, kalau probable ini sering menimbulkan debat apakah suhu bukti kuat. Kemudian auditor harus menilai bukti manajerial, dokumen kontraktual, dan kepastian hukumnya. Kemudian ada pengakuan andal. Ini seperti bagaimana mengukur jumlah viabilitas, pilihan metode, estimasi manajemen, kemudian biaya belajar atau biaya kontraktual. Sini ada tantangan praktis. Si probable itu apa artinya? Lebih mungkin daripada tidak mungkin. Kemudian yang pengukuran andal ini bebas dari kesalahan material dan bias, kemudian merepresentasikan dengan apa yang dimaksudkan. Ini contoh keputusan pengakuan ini. Kalau ada perusahaan menggunakan garansi mereka biasanya mengakui
provisi karena ada kewajiban saat ini akibat penjualan atau peristiwa masa lalu dan pengeluaran masa depan dapat diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu itu. Dan di sini ada contoh penerapan kewajiban restorasi. Kasusnya, kita ambil perusahaan pertambangan yang mulai operasi penambangan. Kemudian apakah mereka memiliki kewajiban saat ini untuk merestorasi lokasi tambang? Kita lihat perusahaan memulai operasi tambang di lokasi yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan restorasi pasca penambangan atau pengembalian kondisi lingkungan. Kenapa ini disebut prioritas? Pertama, ini peristiwa masa lalu. Ini memulai penambangan merupakan aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Kemudian ada kewajiban hukum atau kontrak. Ini undang-undang kontrak dengan pemerintah atau komunitas yang menyebabkan restorasi. Lalu ada harus keluar masa depan. Ini restorasi yang dikenal biaya nyata atau pengeluaran kas selain pihak ketiga, bayar kontraktor, dan lain sebagainya. Dan pengakuan liabilitas ini liabilitas restorasi yang diakui saat kewajiban terjadi, bukan saat dibayar. Ini biasanya dicatat sebagai provisi seperti nanti ada biaya pengelolaan atau pembangunan dan nanti ada provisi restorasi. Pengukuran sering menggunakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan. Seiring waktu, provisi dapat diakui kembali jika estimasi biaya berubah. Implikasi pelaporannya, neraca menampilkan provisi, lalu laporan laba rugi mungkin menunjukkan biaya penyusutan terkait pengeluaran restorasi kapitalis. Nah, nanti pengungkap pencatatan menjelaskan asumsi dan ketidakpastian. Kemudian ada pengukuran liabilitas atau perbandingan dan pertimbangan. Sini framework IASB memberikan sedikit panduan tentang cara mengukur liabilitas berbagai basis pengukuran dalam yang dapat digunakan dalam pertama biaya historical cost. Liabilitas nanti dicatat pada jumlah yang diterima atau ditukarkan pada saat kewajiban timbul. Ini metode paling umum. Liabilitas dicatat paling simpel menjadi verifikasi, namun mungkin tidak mencerminkan nilai ini atau fair value. Yang kedua ada nilai wajar. Ini jumlah di mana liabilitas dapat diselesaikan antara pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan dalam transaksi wajar. Relevan untuk
instrumen keuangan yang diperdagangkan. Tantangannya itu, jika pasar nggak aktif, pengukuran butuh modal untuk perdamaian. Dan yang terakhir ada nilai sekarang. Diskonto harus pas masa depan untuk liabilitas jangka panjang, memberikan gambar nilai saat ini dari kewajiban yang jatuh tanpa di masa depan. Liabilitas jangka pendek sering diukur pada jumlah nominal historical cost karena efek diskontonya kecil. Kemudian utang jangka panjang seperti obligasi itu memerlukan diskonto untuk mencerminkan nilai saat ini atau present value. Jadi instrumen kompleks atau yang diperdagangkan di pasar menggunakan yang wajar itu tergantung sama standar akuntansi yang berlaku. Biasanya kita memilih disclaimer jaminan kualitas. Nah, kalau dalam praktik IFRS ini sering menggunakan pasar tingkat bunga untuk liabilitas serupa. Contohnya, kalau ada perusahaan menjanjikan pembayaran 1 juta 1 dekade lagi, berarti nilai sekarang itu tergantung diskon rate. Semakin tinggi rate-nya, semakin rendah present value-nya. Ini ada program pensiun, jenis dan dampak pengakuannya. Program pensiun itu didirikan oleh pemberi kerja untuk memberi manfaat pensiun kepada karyawan. Pemberi kerja melakukan pembayaran terhadap pensiun yang menggunakan aset untuk mendanai pembayaran ketika karyawan pensiun. Jenis programnya itu ada 2, ada defined benefit. Ini karyawan dijamin mendapatkan pembayaran pensiun yang ditentukan dengan persentase dari gaji akhir mereka. Kemudian resiko investasi dan faktor demografi atau umur kehidupan itu ditanggung sama si pemberi kerja. Lalu perusahaan harus mengestimasi liabilitas atas manfaat masa depan dan mengakui kewajiban pensiun dengan penyelesaian aset program. Yang kedua itu program defined contribution, di mana perusahaan mengantar kontribusi tertentu ke dana tersebut. Jadi pembayaran pensiun bergantung pada hasil investasi dana itu. Hasil kontribusi peserta ditanggung sama karyawan atau peserta itu sendiri. Perusahaan tidak menjamin tingkat pembayaran. Nah, di sini status pendanaannya ada value funded dan underfunded. Yang full fund ini biasanya aset dana pensiun cukup untuk menutup nilai kewajibannya. Kalau underfunded ini aset itu kurang dari kewajiban, jadi mencukupkan liabilitas dengan sponsor perusahaan.
Untuk dampaknya under planet DB ini atau Different Contribution ini mengancam kelangsungan keuangan perusahaan. Kewajiban bersembunyi muncul saat asumsi berubah atau penurunan tingkat diskonto, meningkatnya harapan hidup. Banyak perusahaan di berbagai negara mengalihkan dari defined contribution ke defined benefit untuk mengurangi ketidakpastian dan volatilitas kewajiban. Ini hanya kapan mengambil label pensiun. Label pensiun itu harus diakui ketika karyawan memberikan jasa yang menimbulkan hak atas manfaat pensiun. Jadi dengan kata lain, kewajiban biasanya timbul secara bertahap bangun asal kerja karyawan. Dan peristiwa pemicunya ini pemberian servis karyawan saat mereka bekerja. Benefit tersebut menjadi hak tindak-tindakan dari karyawannya. Kenapa tidak menunggu sampai pensiun? Karena prinsip akuntansi prudence and matching mensyaratkan penanggung kompensasi yang terkait dengan karyawan dalam periode terjadinya jasa itu, agar laporan laba rugi mencerminkan biaya yang benar terjadi untuk periode tersebut. Nah, jika tidak diambil sejak terjadinya biasa, laba itu akan terdistorsi dan masa depan akan muncul tiba-tiba, mengurangi kualitas informasi. Dan terbitnya label pensiun ini oleh aktuaris. Aktuaris akan menghitung nilai dari kewajiban dan berdasarkan layanan sampai tahap pelaporan. Nah, di sini ada peristiwa kritis di mana pemberi layanan oleh karyawan pada perusahaan lalu yang menciptakan kewajiban. Dan ini ada kewajiban timbul, kewajiban muncul untuk melakukan pensiun yang belum dibangun. Jadi catatannya perusahaan harus menetapkan asumsi utama, ekspor risiko, dan ekspor pendanaan. Pengungkapan membantu investor dan regulator memahami kewajiban kontingensi terkait tenaga kerja. Yang dipastikan bahwa penilaian si aktuar ini telah diperiksa oleh para profesional independen secara audit untuk verifikasi data input dan output dan konsultasi asumsi untuk periode sebelum. Kemudian materi provinsi yang kontingensi akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Aisyah. Terima kasih Kak Syed.
Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai provisi dan kontingensi. Nah, provisi dan kontingensi ini terjadi ketika ada pengabullan garis antara kewajiban saat ini dan masa depan. Nah, pada IAS 37, AAS 137 mengakui tumpang tindih definisi, yaitu semua provisi bersifat kontingen karena tidak dapat pasti dalam waktu atau jumlahnya. Nah, pada provisi itu dia liabilitas dengan waktu atau jumlah tidak pasti, tetapi memenuhi kriteria pengakuan. Sedangkan liabilitas kontingen yaitu kewajiban yang mungkin atau tidak dapat diukur dengan andal, tidak diakui tetapi diungkapkan. Next. Nah, lalu ada definisi ekuitas pemilik. Ekuitas ini adalah kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua liabilitasnya. Jadi ekuitas pemilik mewakili aset bersih atau aset dikurangi liabilitas dari entitas. Nah, ini menangkap milik terhadap aset bersih entitas yang tidak memiliki kewajiban saat ini untuk membayar. Nah, yang pertama sifat residual, yaitu ekuitas tidak dapat didefinisikan secara independen dari aset dan liabilitas, lalu bukan kewajiban. Jadi ekuitas ini bukan kewajiban untuk mentransfer aset, tetapi klaim residual. Lalu yang ketiga ada tergantung pengukurannya. Nah, jumlah ekuitas ini bergantung pada aset dan liabilitas yang diakui dan bagaimana mereka diukur. Next. Nah, ada pun membedakan liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk hak para pihak, contohnya kreditur, itu penyelesaian klaim pada tanggal tertentu, prioritas atas pemilik dalam likuidasi, dan klaim terbatas pada jumlah tertentu. Kalau pada pemilik kepentingan residual saja, lalu hak untuk mengoperasikan bisnis dan menanggung risiko kerugian. Nah, ada substansi ekonomi. Untuk perbedaan kuncinya ini, kreditur memiliki hak untuk penyelesaian, sedangkan pemilik memiliki hak untuk berpartisipasi dalam laba atau residual. Nah, ini mencerminkan fitur risiko dan pengembalian. Jadi kreditur menanggung risiko lebih rendah dengan pengembalian tetap. Lalu tapi pemilik menanggung risiko lebih besar dengan pengembalian variabel. Next.
Nah, lalu ada juga konsep pemeliharaan modal. Akuntansi untuk ekuitas pemegang saham ini dipengaruhi oleh ketentuan hukum. Jadi persyaratan pemeliharaan modal menuntut perusahaan mempertahankan basis modal awal mereka. Jadi yang pertama ini ada modal finansial. Jadi uang yang diinvestasikan atau daya beli yang diinvestasikan. Lalu ada modal fisik, itu kapasitas produktif entitas. Nah, yang ketiga ada perlindungan kreditur, yaitu modal menyediakan bantalan untuk melindungi kreditur. Dan ada pun skala pengukurannya, yaitu tulan nominal atau daya beli yang real. Next. Nah, ada pun klasifikasi dalam ekuitas pemilik. Nah, modal kontribusi versus modal yang diperoleh. Jadi pembedaan berguna untuk memisahkan jumlah yang diinvestasikan dari jumlah yang diinvestasikan kembali. Nah, jadi modal kontribusi ini dari transaksi pembiayaan. Nah, kalau laba ditahan ini dari aktivitas yang diarahkan pada laba. Jadi ada pun 3 jenis apropriasi. Yang pertama ini dia menjelaskan kebijakan manajerial tentang reinvestasi laba. Lalu yang kedua membatasi dividen sesuai hukum atau kontrak, dan yang ketiga menyediakan kerugian yang diantisipasi. Next. Nah, adapun di sini tantangannya, jadi utang versus ekuitas. Nah, instrumen hybrid memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Contohnya seperti saham preferen, obligasi konversi, dan utang subordinasi. Nah, untuk yang saham preferen ini dia klaimnya tetap prioritas atas sahamnya biasa dan mungkin tidak memiliki hak suara, mirip seperti liabilitas. Nah, kalau substansi versus bentuk ini, IAS 32 menekankan substansi ekonomi daripada bentuk hukum untuk klasifikasi. Nah, dampak klasifikasinya ini menentukan apakah bunga atau dividen adalah beban atau distribusi laba. Next. Nah, lalu di sini ada penghapusan utang. Jadi utang ini dapat diselesaikan dengan secara selain pembayaran langsung. Contohnya ini pengampunan oleh kreditur atau insubstance division. Jadi insubstance division ini
menempatkan aset bebas risiko, misalnya sekuritas pemerintah, dalam trust yang tidak dapat dibatalkan untuk tujuan pembayaran utang. Nah, keuntungan bagi perusahaannya ini tuh ada tiga, yaitu utang dihapus, rasio utang terhadap ekuitas itu akan membaik. Nah, laba tahunnya pun berjalan meningkat, lalu untuk tujuan pajak, keuntungannya tidak diakui. Nah, untuk pertanyaan kritisnya, kapan sih liabilitas itu harus berhenti diakui? Nah, bagaimana jika wali amanat tidak dapat diandalkan dan aset hilang? Nah, debitur itu harus mengembalikan liabilitasnya. Next. Nah, lalu ada pembayaran berbasis saham. Apakah pembayaran berbasis saham ini menimbulkan beban, atau apakah remunerasi yang dibayarkan kepada karyawan melalui saham atau opsi saham perusahaan menimbulkan liabilitas atau ekuitas? Yang pertamanya ini ada argumen pro beban. Jadi karyawan itu memperoleh sesuatu yang bernilai. Jadi ada biaya bagi perusahaan. Nah, untuk argumen kontranya, entitas tidak mengorbankan manfaat ekonomi masa depan melalui penerbitan ekuitasnya sendiri. Nah, untuk keputusan ISB-nya, IFRS 2 memperlakukan remunerasi berbasis saham sebagai beban. Next. Lalu ada pun isu untuk auditor. Jadi kelengkapan liabilitas yang diakui pada neraca dan pengungkapan catatan tentang kontingensi adalah isu utama bagi auditor, yaitu kelengkapan liabilitasnya. Auditor ini harus mengumpulkan bukti bahwa semua jumlah yang terutang oleh entitas telah dicatat. Lalu ada uji cut-off yang dirancang untuk mengumpulkan bukti bahwa transaksi dicatat dalam periode yang tepat. Lalu penyembunyian kewajiban. Penyembunyian oleh manajemen meremehkan liabilitas dan menciptakan kesan solvabilitas yang lebih besar. Lalu ada yang terakhir, going concern. Jadi auditor ini harus mempertimbangkan apakah penggunaan basis going concern oleh manajemen ini itu adalah suatu pilihan yang tepat. Next. Nah, di sini ada studi kasusnya, liabilitas lingkungan. Jadi latar belakangnya ini di seluruh dunia, perusahaan diminta untuk memenuhi tingkat pengungkapan liabilitas lingkungan yang lebih tinggi di Amerika Serikat.
di Amerika Serikat. Nah, FASB ini mengeluarkan ketentuan pada tahun 2002 untuk akuntansi liabilitas lingkungan pada aset yang dihentikan dari layanan. Nah, analisis masalahnya ini tantangan pengukuran. Jadi tantangan pengukurannya ini kontaminan yang tidak bisa diketahui, lalu liabilitas warisan dari properti yang sebelumnya dioperasikan, perubahan regulasi, dan klaim kerusakan sumber daya alam yang tidak terduga. Nah, untuk klarifikasi FSB pada tahun 2007 ini, perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk mencadangkan liabilitas lingkungan yang terkait dengan penghentian fasilitas manufaktur, bahkan ketika waktu atau metode penyelesaian tidak pasti. Next. Nah, ada pun studi kasus yang kedua, ini kekurangan superannuation. Jadi latar belakangnya ini dia ada di Australia pada tanggal 31 Desember 2008. Defisit gabungan dalam skema superannuation manfaat pasti yang dioperasikan oleh perusahaan terkemuka Australia adalah kurang 25 miliar dolar. Nah, liabilitas yang tidak didanai untuk 54 perusahaan terbesar kurang dari 2 miliar dolar 6 bulan sebelumnya. Nah, analisis masalahnya ini, total defisitnya ini 25 miliar dolar. Jadi kekurangan superannuation gabungan perusahaan besar Australia. Nah, kenaikan liabilitasnya ini sampai 28%. Jadi peningkatan jumlah yang harus dibayar karena penurunan hasil obligasi. Lalu 6,5 sampai 4% ini hasil obligasinya. Jadi penurunan hasil obligasi ke pemerintah 10 tahun dari Juli sampai Desember 2008. Nah, skema manfaat ini pasti menjamin pembayaran tetap pada karyawan terlepas dari pergerakan pasar keuangan. Nah, mereka sedang dihapus dan diganti dengan skema kontribusi pasti. Next. Nah, di sini adanya kesimpulan pentingnya pemahaman liabilitas dan ekuitas. Nah, pemahaman yang tepat tentang liabilitas dan ekuitas ini sangat penting untuk pelaporan keuangan yang akurat dan pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Nah, definisi yang jelasnya ini, definisi dan kriteria pengakuan yang tepat memastikan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Nah, untuk pengukuran yang tepat, berbagai metode pengukuran harus diterapkan sesuai dengan sifat liabilitas dan ekuitas.
Dan adapun transparansi, jadi pengungkapan yang memadai tentang liabilitas dan ekuitas penting bagi stakeholder. Lalu tantangan berkelanjutan, membuat standar dan auditor terus menghadapi tantangan dalam mengklasifikasikan instrumen keuangan yang kompleks. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan kami izin untuk presentasi. Terima kasih Bapak Sparta.